yang bisa kita dapat terkait tentang mendongeng. Kalau dari saya sendiri, kegiatan workshop mantap. Begitupun juga dari Bang Sabir, walaupun usianya tua, tetap semangatnya tetap muda. Semangat. Cerita rakyat atau dongeng. Mari kita bersama-sama melestarikan kebudayaan melalui pelestarian tradisi lisan, khususnya cerita rakyat melalui mendongeng kepada generasi belia. Bahkan nggak kepikiran gitu, imajinasinya tinggi banget. Jadi tuh kayak, wah ternyata bisa ya sekarang dipakai alat media mendongeng. Bang Sabir ini sudah tahu keluar masuk di daerah di banyak tempat. Tapi kalau di dunia pendidikan dan sebagainya, Mas Arif ini juga lengkap karena sudah punya pengalaman masih banyak impact terkait dongeng serta penulisan cerita rakyat. Mari kita sambut kehadiran tamu jauh saya yang baru semalam nyampe karena landing delay dua kali. Ya, kita sambut Mas Arif. Alhamdulillah saya paling muda di sini. Seperti seorang anak yang duduk di pinggir sungai dan dia duduk dengan sedih. Ia terlihat menangis. Saking sedihnya, ia tidak sadar bahwa kakeknya datang mendekati. Cucu, cucu. Pelan-pelan, cucunya menengok pada kakeknya. Iya, Kek. Kenapa kau terlihat sedih? Sedih? Kenapa? Karena Bunda tidak lagi mendongengkan untuk saya, Kek. Loh. Kenapa begitu? Bunda sudah sibuk dengan pekerjaannya dari pagi sampai malam. Waduh, kalau begitu tidak usah sedih. Kakek akan mendongengkan untukmu, mau? Tidak, kenapa? Aku ingin ibu. Nah, kemudian ada dongeng modern. Dongeng modern adalah dongeng-dongeng yang disesuaikan dengan konteks saat ini. Tetapi kepentingannya untuk apa dulu nih? Kalau untuk pelestarian cerita rakyat yang sudah ada, ya jangan diubah. Tetapi kalau untuk kepentingan bagaimana menyesuaikan dengan saat ini, boleh saya pikir begitu diubah mungkin. Nah, banyak sekali cerita-cerita rakyat yang menarik, tetapi kita juga harus selektif dalam menyampaikan ke anak-anak. Ini berapa lagi? Gabung. Saya hanya sedikit menambahkan. Saya terlepas dari bagaimana kita bercerita atau berdongeng dengan anak-anak. Betul kata Arif tadi, kalian sudah punya kemampuan dengan latar belakang karakter, dengan teknik berdongeng. Di mana kekurangannya kita bisa cari di. Jadi banyak kemudahan sebenarnya. Dan saya sebagai pemateri di sini barangkali saya sedikit mengulas apa yang sudah saya lakukan selama 25 tahun mendongeng. 20 tahun saya mendongeng naik motor, memasuki beberapa pelosok kampung desa, bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika saya dengan Mas Andi, dengan kemampuannya bagaimana tempat minuman ayam bisa jadi alat musik, saya berpikir kenapa saya tidak harus berangkat dari sana untuk menjembatani saya agar gaya mendongeng saya agak sedikit berbeda dengan Kak Arif barangkali, dengan Kak Awam atau Kak Pento, dengan alat-alat tadi. Dari situ juga memberangkatkan
ide dan gagasan itu. Akhirnya saya mulai apa yang saya lihat, itulah yang saya dongeng. Kesan dan kesannya apalagi hari ini bahasanya itu ilmu daging banget semua. Apalagi untuk saya yang guru, jelang nanti masuk sekolah punya gaya belajar yang baru melalui dongeng ini. Meskipun kesannya lama, tapi akan fresh bagi generasi-generasi Z, apalagi generasi Alpha nanti. Ya, dan untuk saya sendiri ini tuh menjadi bekal saya karena saya ingin belajar lagi tentang mendongeng, mendalami lagi ilmu sastra dan ilmu bercerita. Itu aja, makasih. Nah, di sini saya ingin bertanya pertama, mungkin ada kiat-kiat khusus nih bagaimana mendongeng atau bercerita di hadapan anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama autis dan ADHD, karena kan mungkin autis ya, karena kalau anak-anak autis tidak berekspresi seperti itu. Berbahagia itu. Kemudian waktu itu saya kenal seorang pendongeng senior yang sudah almarhum, namanya Kak Wes Usai, dan di situ beliau memang benar-benar berprofesi sebagai pendongeng, dan saya dicokoki lah tentang apa itu mendongeng dan bagaimana mendongeng, dan itu ternyata bisa menjadi sebuah profesi. Maka saya waktu itu kemudian, kalau dalam bahasa Jawa, nyantai berguru pada beliau. Akhirnya mendongeng lah saya, karena kebutuhan penonton saya kan bayar, saya harus tampil beda. Dan di akhir dari dongeng itu, anak tersebut tidak bergerak, tetap di tempat. Dia membuat saya tertarik terkait pertanyaan saya. Ternyata anak itu beresapi, menikmati, bahkan ketika kawan-kawannya saya lebih dengan sang pendongeng misalnya, tiba-tiba dibawalah anak tersebut. Dia nggak mau foto. Dia hanya minta sebuah keinginan, ingin menyentuh wajah saya. Dia bilang, dia manggil saya, oh, saya ingat ibu. Saya waktu lahir, ibu saya ingin datang. Kenapa kamu ingin menyentuh wajah? Wajah itu mirip wajah ibu saya. Pada saat sentuhan dengan gerakan yang bergetar, dia menangis, saya pun menangis dari dia. Dan boleh lihat di Facebook saya ada saya. Bahkan dia minta satu. Boleh saya minta boneka, saya sering bikin boneka dari koran, saya bawa pulang. Masya Allah, keren sekali, inspiratif, dan bisa membangkitkan keinginan saya yang sempat tertidur selama setahun ini untuk tetap mendongeng, berbagi cerita sama anak-anak. Ternyata kita bisa membuat topi lagi. Ya. Biasanya saya kasih ketawa. Ini jadi lancar. Sederhana. Yang penting ada niat dan mau berbuat untuk kepentingan anak. Karena dongeng lebih banyak menitik beratkan kepada bahasa berat itu. Calon raja. Bicarakan saya sebagai raja. Anak-anak punya imajinasi sendiri untuk menerjemahkan apa yang saya lakukan dengan sebuah pergerakan dengan bahasa. Mungkin anak-anak yang tunanetra, anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa memahami. Ya. Dan ketika saya harus menjadi pangeran, saya tinggal netra gitu. Ya. Jadi saya turunkan. Ya. Dia ada karakter yang berbeda dengan raja. Ya. Tapi mungkin dulu asik kan dengan sana. Ya. Yang terpenting sarungnya jangan terlalu warna-warni.
gelap, bisa coklat, bisa hitam. Maksudnya apa? Di antara background kita yang warna-warni, biar anak-anak bisa fokus apa yang kita lakukan dengan sarung. Pak, dia juga bisa jadi bukti apa dan sebagainya. Sarung. Sekarang kita bisa bikin rumah. Ya. Bahasa saya dengan sarung, inilah rumah kita. Ya, ketika kita membuka cerita pada suatu ketika ini tinggal di hutan, kita bisa membuatnya menjadi pohon. Kita bisa membuatnya menjadi perahu. Ya. Jadi dengan sarung murah, tidak perlu mengeluarkan biaya, ya. Dan bahkan bisa kita pak di rumah. Air ada jadi kita kembalikan suasana bermain kita waktu kecil. Ya. Jangan takut untuk tidak disukai oleh anak-anak. Anak-anak punya pilihan. Bonekanya kan, bonekanya kau atau sarungnya kata dia. Mereka punya hak untuk memilih ketika dia harus bermain. Ya. Banyak sebenarnya lewat sarung. Ya. Misalnya anak-anak kita ajak untuk keliling, ya, melihat kota Samarinda dari piknik. Wah, ini keluar dari ini. Saya hanya mau sedikit menggelitik pikiran kita bahwa banyak bisa kita lakukan lewat saya. Jadi boneka, jadi boneka. Perlukah ini saya contohkan bagaimana? Semua ada di YouTube kok. Bahkan kita bisa membuat binatang-binatang lain dari makanya saya tadi bilang bahwa tergantung kita punya niat apa tidak, punya motivasi apa tidak ketika kita punya keinginan untuk dekat dengan anak-anak. Dari sekolah Silika Islam School, apa ya, ini pertanyaan atau kesan ya, kayaknya kesan dulu ya. Jadi tadi saya tuh menitikan air mata waktu Kak Bang Sabir itu mempraktekkan gaya kapal-kapalan. Wah, memori saya sehingga waktu saya kecil dulu loh Kak. Berarti Bapak pernah lakukan itu, ternyata Bapak sudah mendongeng ya ternyata gitu. Nggak sadar tapi dengan gaya ceritanya Bapak gitu ya zaman dulu. Dan sekarang Masya Allah saya nggak pernah melakukan ke Kak saya. Apa ya, itu menjadi sebuah inspirasi saya sampai sekarang umur segini. Saya ingat bagaimana cerita kejadian saya bahagianya itu perasaannya terbawa sampai sekarang. Ternyata bunda-bunda milenial atau bunda-bunda Gen Z kayaknya butuh lebih mengeksplor lagi sepertinya ya Kak ya, gimana cara bercerita dengan anak, karena memang faktanya cara bercerita dengan anak itu membuat perasaan anak itu berkembang sampai nanti dia dewasa gitu ya. Itu yang saya rasakan sih Kak. Jadi pertanyaannya adalah, saya juga sebagai guru izin bertanya gimana ya mengemas cerita dari maksudnya ini bukan dongeng rakyat, tapi misalnya nih lagi ngajar IPS tentang perang Diponegoro gitu misalnya. Ini yang diajar anak-anak dengan usia 11 tahun, 12 tahun, tapi seperti mendongeng gitu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis dari Sekolah Menengah Atas SMA 6 Samarinda. Di sekolah saya itu Bang Sabir ada mata pelajaran monolog dan teater. Karena di tahun 2004 sudah tidak ada mata pelajaran seni budaya, digantikan oleh monolog dan teater. Dan yang kedua, setiap hari Selasa 3 angkatan, total siswanya kurang lebih 880, itu semuanya duduk jadi satu di lapangan untuk kegiatan pagi yaitu interaksi. Pada saat interaksi ini bagaimana caranya untuk
mengemas dongeng di usia mereka. Karena di usia SMA itu, di sekolah saya itu cenderung bosan dalam rangkaian cerita panjang dan kompleks. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, apabila mereka praktek ujian kelas 12, praktek ujian monolog dan teater, itu mereka kebanyakan jarang ada yang mengangkat dongeng cerita rakyat. Kebanyakan mereka yang mengangkat itu Beauty and the Beast, lalu Lutung Kasarung, lalu Timun Mas. Tapi tidak ada yang kayak cerita rakyat, sejarah Pusuk Mahakam. Perkenalkan, saya Noviana. Kak Sabir, saya ingin menanyakan, apa yang menjadi pemancing Kak Sabir untuk konsisten selama 25 tahun? Itu merupakan tahun yang sangat panjang dan luar biasa. Bahkan saya belum lahir pada saat itu, 25 tahun. Motivasinya apa? Terutama apalagi untuk anak zaman sekarang maupun saya sendiri pun tidak jarang saya kehilangan motivasi untuk tetap konsisten. Apalagi secara persistence ya, untuk dalam waktu selama itu. Dan yang kedua, apakah Sabir menerima murid baru? Nah, kalau cerita rakyat, mungkin cerita-cerita dongeng itu kita bisa membuat, kita bisa kemas, kita bisa modifikasi dari yang ceritanya mungkin cuma 5 menit bisa jadi 15 menit, 30 menit atau bahkan 1 jam itu bisa jadi. Tapi kalau misalnya saya dua kali pertemuan, saya merasa kok kayaknya stuck ya, karena saya nggak berani untuk merubah. Maksudnya karena ceritanya itu kan ya seperti itulah. Perkenalkan, saya Raihan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bulawarman. Pertanyaan saya, ada saran nggak atau upaya untuk saya sebagai kakak dan teman-teman di luar sana mungkin yang sebagai generasi yang di tengah-tengah yang antara orang tua dan adik-adik di bawah kita sana. Saya tadi tertarik apa yang dikatakan Kak Sabir, anak-anak itu mempunyai hak untuk bermain mereka. Namun kebanyakan adik-adik di bawah umur saya itu seperti adik saya sebagai contohnya, kebanyakan mereka itu ketika ingin bermain di luar sana, tapi orang tua tuh banyak yang lebih memilih memberikan gadget kepada adik-adik atau anak-anaknya mereka. Hal itulah yang membuat anak-anak itu kehilangan budaya seperti cerita rakyat, dongeng-dongeng rakyat. Walaupun di gadget itu banyak di internet cerita-cerita rakyat, namun rasanya berbeda yang seperti yang apa kita sampaikan secara langsung. Baik, terima kasih. Pertanyaan cukup banyak. Tadi pertanyaan besar. Mendongeng itu hanya untuk anak-anak, gitu ya. Saya pernah mendongengkan anak-anak dari PAUD, berkebutuhan khusus, kemudian remaja, bahkan sampai pensiunan. Bundanya bukan apa-apa, suruh dongeng. Dan ternyata mereka, kenapa? Apa alasannya? Karena ternyata mereka itu ingin mengingat lagi masa kecil mereka dahulu yang tanpa masalah, tanpa beban. Jadi saya dongengkan dongeng anak-anak. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena mereka pernah anak-anak. Repotnya itu kalau kita dongengkan anak kamu, kita dongengkan masa remaja atau masa orang tua, mereka hubungan lewat ya. Jadi sah-sah saja orang dewasa, anak SMA dongeng tetap. Dan saya harus naik motor mendatangi beberapa kelompok dari beberapa kabupaten. Saya tawarkan dulu, saya presentasi dulu menurut cara seorang Sabir. Saya nggak ngerti manajemen, saya nggak ngerti administrasi. Yang saya lakukan hanya sebatas niat dan keinginan. Terkait masalah saya pertunjukan, saya kemas, ada film. Aku belajar pelan-pelan bagaimana mengedit sebuah video. Harus ada kemauan misalnya, supaya dongeng kita menarik lewat film. Saya mengundang beberapa kawan untuk menari. Saya libatkan mereka, artinya dongeng itu tidak perlu sendiri. Kita bisa melibatkan mereka menjadi sebuah pertunjukan yang asli.